Halo, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ngom semua, gimana kabarnya di siang hari ini? Hari ini tepat di tanggal 9 Januari 2023 ada program baru dari Diskominfo Provinsi Kalimantan Timur bekerja sama dengan Rumah Dissuai nomor 1 Kaltim, yakni Parlementaria. Nah, Parlementaria ini akan hadir tentunya menemani Sobat Kom semua pada hari Senin pukul 2 siang hingga 3 sore ya. Dan di hari ini spesial untuk tayangan perdana, di sini saya juga sudah berada di salah satu ruangan anggota dewan yang terhormat. Wah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol di spesial episode perdana hari ini ya. Dan siaran Parlementaria ini juga bisa Sobat Kom saksikan tentunya secara live stream di Instagram Diskominfo Kaltim dan Facebook nomor 1 Kaltim. Semoga juga kabar Sobat Kom tentunya dalam keadaan sehat dan juga bersemangat ya, meskipun juga cuaca di luar sana di kota Samarinda tentunya sedari subuh nih diguyur hujan dan saat ini juga masih mendung-mendung di luar sana. Nah, tapi mudah-mudahan juga tayangan Parlementaria di siang hari ini bisa menghangatkan suasana dan keceriaan Sobat Kom semua ya. Bersama saya Nicita di sini sebagai host yang akan memandu dan juga ngobrol-ngobrol bersama tamu spesial kita hari ini. Saat ini saya sedang berada di ruangan Bapak Sigit Wibowo SEME yang merupakan wakil anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur. Kita sapa dulu yuk. Halo Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Sigit, kabarnya gimana hari ini? Alhamdulillah sehat. Walaupun pagi tadi ya sempat kita diguyur hujan. Iya. Acara ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur yang ke-66 dipusatkan di Stadion Kadri Uning, di Benar. Stadion Madia. Sedikit perubahan tempat. Iya. Alhamdulillah sudah selesai dan sudah berjalan dengan baik dan lancar. Iya. Nah, terkait ulang tahun Provinsi Kalimantan Timur, boleh dong kita minta sedikit ucapan selamat ulang tahun untuk provinsi tercinta ini. Iya. Eh, Selamat ulang tahun kepada Provinsi Kalimantan Timur yang tentu saja tidak sedikit umurnya. Ya. 66 tahun dan ini lebih tua dari umur saya, 5 tahun gitu kan. Nah, tentu saja di umur yang ke-66 ini Provinsi Kalimantan Timur sudah sudah menuai perkembangan-perkembangan gitu kan Ya. sebagai daerah penghasil eh, devisa negara ya, PDRB kita di Kalimantan Timur. Nah, tentu saja Kalimantan Timur juga harus mendapatkan hasil atau manfaat. Iya. Nah, manfaat yang pertama itu adalah dengan diputuskan melalui undang-undang bahwa Kalimantan Timur ditunjuk menjadi daerah ibu kota ya, IKN namanya, Ibu Kota Nusantara, dan bertempat di Penajam Pasir Utara. Dan mudah-mudahan dengan bertempatnya Ibu Kota Nusantara ini di Kalimantan Timur, tentu saja kebijakan-kebijakan nanti yang akan dibuat, kemudian pertimbangan-pertimbangan pembangunan akan karena letaknya di tengah ya kan, kemudian bisa pembangunan ini akan menjadi rata gitu, benar. rata, baik itu dari Kalimantannya, Sulawesi sampai Papua ataupun sebaliknya. Nah, kita ketahui bersama saat ini ibu kota negara kita, pusat pemerintahan kita di Jakarta. Nah, ini agak, kalau ibarat kapal itu agak mereng gitu kan. Di tengah, sentral itu kan di tengah gitu kan. Nah, tentu saja ini membawa manfaat bagi bukan hanya Kalimantan Timur, tetapi bagi Kalimantan dan tentu saja teman-teman di Indonesia bagian timur. Itu. Nah, yang yang saya mau ya kan, Kalimantan Timur ke depan ini di 2023 ini ya kan, kita ulang tahun nih di awal Januari ya, kita segera bergerak cepat karena ini alhamdulillah COVID sudah mereda, kemudian kita harus bekerja lebih lebih agresif, lebih cepat ya kan. Kalau kita bisa berlari ya berlari, menyelesaikan program-program yang sudah kita sepakati bersama begitu antara pemerintah Provinsi Kalimantan Timur
maupun DPRD dan Mhm. juga tentu saja menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan sebelumnya begitu. Iya, ya itu tadi beberapa harapan ya dari Pak Sigit Wibowo nih karena hari ini juga bertepatan dengan tahun Provinsi Kalimantan Timur ke-66 tahun. Nah, dan, nih Pak Sigit, ini kan menjadi, anggota DPRD ya di tahun 2019 hingga 2024 nanti Ya. dan juga menjadi wakil, ketua nih dipercaya. Nah, dulu emang cita-citanya mau jadi di partai politik apa gimana sih dulu nih? Bisa diceritain maksudnya kita pengen tahu lebih dalam lagi cerita sepak terjang Pak Sigit nih, memulai karir sebagai politikus nih sebenarnya. Karena Pak Sigit ini, saya baca-baca merupakan pimpinan partai termuda di Kaltim. Ya, gitu nih. Sebenarnya bukan termuda juga, ya sama-sama seumuran Iya saya ya. itu saudara saya namanya Pak Safrudin, karena Mhm, kelahirannya sama 77. Beliau kan di PKB, mhm. tapi kalau dari sisi bulan mungkin lebih tua beliau. Ya Nah, terkait bulan aja nih ya. nah eh, cerita saya terkait dengan apa namanya tadi disampaikan cita-citanya partai politik kemudian menjadi anggota DPR ya sebenarnya kalau dulu waktu kecil sih maunya saya itu mau jadi Bentar. Cita-citanya jadi tentara. tentara. Tentara angkatan laut pakai baju Mhm. putih keren gitu kan. Oke. Baju putih keren gitu. Diundang TVRI ya Mhm. kan kita apa namanya ada ya datang ke sana kemudian ada yang pentas-pentas kemudian kita sebagai apa nah Iya. rupanya saya waktu itu pakai baju putih pakai pet gitu kan pakai pakai topi angkatan laut gitu. Nah, Mhm. kemudian eh, sempat juga tes di angkatan laut ya memang bukan nasibnya ya. Tidak tidak apa namanya tidak lolos gitu tidak lolos mungkin karena saya juga memang pendek juga mungkin So, tidak sampai. nah kemudian kenapa saya berkiprah di partai politik sebenarnya ya karena bibitnya itu ya dari apa ya dari organisasi Ah. karena organisasi kemudian kita di kampus eh, pernah jadi ketua BPM Mhm. Fakultas Ekonomi dulu kan Fekon Unmul kemudian saya membentuk bersama teman-teman di Unmul Presidium Universitas Mula Warman Mhm. Presidium Oh. Mahasiswa Universitas Mula Warman nah cikal bakalnya itu setelah tahun 97 itu ketua senat terakhirnya itu adalah Bang Senjihan. Nah, Mhm. kemudian 98 kita demo rame-rame kemudian tidak berlanjutlah senat itu. Nah, kemudian kami sebagai badan perwakilan ya badan legislatifnya lah di Universitas Mula Warman berkumpul. Mhm. Jadi beberapa fakultas waktu itu teman-teman saya ketua-ketua BPM merancang mendirikan sebuah organisasi namanya Presma, Presidium Mahasiswa Universitas Mula Warman. Nah, alhamdulillah berjalan. Nah, kami berharap waktu itu satu periode saja, kemudian berganti menjadi badan eksekutif mahasiswa Ah. kan. Mhm mhm. Karena memang kecenderungan teman-teman mahasiswa ini apa ya melihat dari sisi saling kepercayaan begitu. Mhm. Kalau biasanya kan badan eksekutif tunggal ya kan presidensial. Ya. Nah, kemudian kita bentuklah untuk membangun kepercayaan kembali presidium begitu. Nah. Nah, kemudian setelah dari mahasiswa, kemudian saya sempat beraktivitas di lembaga swadaya masyarakat namanya Walhi. Nah, disitulah saya apa namanya ya? Ada kasus-kasus, Mhm. ada laporan-laporan dari masyarakat, dari warga. Kemudian ya kita mengadvokasi. Nah. Ya, mengadvokasi contoh saja kasus yang pernah ditangani Walhi dulu terkait dengan perkebunan gitu. Mhm. Kan dulu ketika awal ya biasalah pengusaha-pengusaha itu mengeksploitasi dulu hutannya itu menjadi modal kemudian bertanamlah mereka Mhm. itu. Nah, makanya sampai ke land clearing. Nah, ini kan
juga terjadi protes dari masyarakat setempat, desa-desa setempat. Nah, itu mereka melapor ke kita, kemudian kita coba diskusi, kita obrolin, kita aturannya dari sisi aturannya, kemudian sekaligus kita pembelajaran kepada masyarakat. Ya. Itu, pembelajaran kepada masyarakat supaya bisa mereka mengadvokasi juga dirinya gitu Mhm. sambil kita dampingi. Nah, kemudian ada yang cukup lumayan besar itu ya advokasi terhadap PT Chem kan, PT Chem waktu itu. Nah, ini sampai internasional sebenarnya Mhm. dan dedengkot-dedengkot senior-senior di NGO Kaltim gitu kan. Ah, itu yang menangani lebih dulu. Iya. Nah, kalau kami ini yang baru-baru yang muda itu tinggal melanjutkan saja waktu itu. Ya dedengkot NGO di Kaltim ya seperti Mas Nil Makinudin ya kan Mhm. sampai sekarang kan masih berkiprah kan. Kemudian ada Mas Nuripto, Mas Triwahyudi, Bang Abrianto, Bang Udin, Sarifudin, Iya. dulu di KPU Kota Mhm. Samarinda. Kemudian banyaklah tokoh-tokoh, termasuk juga mantan direktur eksekutif Walhi Nasional itu Bang Longgena Ginting. Dulu kan alumni Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman dan Mhm. banyak teman-teman lagi. Gitu. Mhm. Ya jadi ya kalau saya sih mengalir apa adanya, apa Iya. yang bisa berkegiatan dan sebagainya. Nah, ketika reformasi 98 saya ini memang sudah, maksudnya itu udah punya gambaran lah. Ini kemana ini yang partai Ah, reformasi, apa heeh, kayak iya 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 gitu-gitulah, iya. gitu kan. Nah, kemudian sempatlah diajak di Barisan Muda PAN, gitu Mhm. kan. Cuma ya karena masih terikat dengan LSM kan, ke sana sini. Mhm. Nah, kemudian akhirnya tahun berapa itu saya bergabung di Partai Amanat Nasional, gitu. Kalau nggak salah 2006 atau 2007. Mhm. Bergabung di Partai Amanat Nasional, waktu itu ketuanya masih Pak Andi Harun, sekretarisnya Pak Darlis, Iya, gitu. Nah, ya mulai belajar di dari situ, situ ya. belajar dari situ. Nah, kemudian ya sambil-sambil juga usaha kecil-kecilan lah belajar-belajar kan, jadi kontraktor gitu kan, belajar-belajar jadi kontraktor supaya tahu juga kita kan berusaha, ya artinya kalau saya ini kan latar belakang keluarga saya ini kan bapak ibu saya guru. Nah, Ah. guru SD, bapak saya dulu Mhm. sempat kepala sekolah 2 periode, kemudian ibu saya guru SD udah pensiun. Nah, cuma kadang-kadang ya keminiman apa nah, minim materi mungkin kan. Jadi Ah. saya pokoknya saya mau bercita-cita ya apa namanya ada uang gitu Iya loh iya iya maksudnya. iya, Ya bener bener berusaha bener. supaya saya bekerja entah itu dulu sih ketika saya lulus SMP maunya itu karena ngutak-ngatik kan dulu kan elektrik kan Ah. maunya ke STM bagian elektronik gitu kan. Rupanya orang tua saya ini berpikir bahwa nanti kuliah di Fakultas Kehutanan gitu. Mhm Fakultas mhm. Kehutanan di Karena situ dulu memang Fakultas Kehutanan tuh paling top lah ya, paling Pak, top. ya. Nah, cuma mungkin di SMA Negeri 1 saya masuk di SMA Negeri Mhm. 1 Balikpapan, rupanya ya nilai saya pas-pasan. Kemudian ya karena di sosial kan, sosial akhirnya ya udah kuliah di Universitas Mula Warman, saya lulus 96, sempat tes di Samarinda, saya Mhm. nggak lulus karena saya datang ke Samarinda waktu itu kok beda ya Samarinda sama Balikpapan ya. Situasi kondisinya dan sebagainya gitu. Akhirnya berpikir mau kuliah ke luar Kalimantan, ya ke Jogja begitu kan. Nah, akhirnya saya nggak diterima, kemudian saya sempat ke Bandung, ke Jogja, kemudian saya coba tes, ya lulus. Tapi Mhm. kenapa hati saya ini minta kembali lagi ke Iya, Samarinda? karena sudah minum air mahakam Nah, kan, itu Pak, ya. dia. Jadi kembali lagi ke Samarinda, Balik saya lagi. S1-nya akuntansi waktu itu, Ah. akuntansi. Mhm. Nah, kemudian ya itu tadi Ya perjalanan-perjalanan perjalanan ya ya mengikuti arah tapi mengikuti. terarah sebenarnya. Mengikuti arah tapi terarah gitu ya, Pak, ya. Iya. Ya seperti itu nih. Nah, selama juga ini menjadi, wakil ketua nih, Pak, ya. Mmm, apa sih, ibaratnya planning dari DPRD sendiri, melihat perkembangan, dan juga pembangunan dari Provinsi Kalimantan Timur? Ya sebenarnya ketika saya duduk jadi anggota DPRK saya ini kan ceritanya 2 kali mencaleg Mhm. gagal. Oh belum berhasil waktu itu ya? 2009, 2014. Mhm. Nah kemudian di 2019 alhamdulillah saya duduk, ya saya tidak mengira juga
bahwa PAN ini mendapatkan kursi tambahan dari Balikpapan itu bisa menduduki sebagai pimpinan DPR gitu. Itu enggak tahu juga saya gitu. Nah, waktu itu pimpinan partainya kan masih Pak Darlis kan, Ya. Pak Darlis. Dan sekretaris wilayahnya itu Pak Jain Taufik Nurrahman gitu. Nah, kemudian ditunjuklah pembagian tugas nih ceritanya kan dari partai. Nah, sebenarnya waktu itu ya maunya kita ini Pak Barudin kan, beliau kan senior kan sebagai wakil ketua DPR. Tapi malah beliau ini berbalik juga apa namanya ya. Udah anu aja sikit aja lah. Ya saya bilang, nah akhirnya diputuskan lah gitu. Nah itu disampaikan ke DPP karena kan memang DPP yang punya keputusan kan. Yang punya keputusan adalah DPP, kemudian disuratin, terima SK dan menjadi pimpinan. Ya, menjadi pimpinan ini juga cukup luar biasa sebenarnya. Kalau tidak ada pengalaman berorganisasi ya kan, karena ini yang dipimpin luar biasa. Iya. Mantan bupati. Benar. Kemudian, ya artinya orang-orang yang top-top lah, ya kan. Mantan ketua DPR. Tapi sebelum itu setelah terpilih rasanya gimana nih Pak? Saya itu karena ya terpilih ya senang gitu, senang tapi kan ini amanah gitu kan, amanah yang harus kita jalani. Tanggung Karena jawabnya juga saya lebih juga besar. mencari suara itu artinya dari RT ke RT, kemudian sebelum-sebelumnya juga saya pernah ketemu dan kemudian tahu permasalahan, tahu persoalan ya kan. Nah, ya artinya langsung ya mengacu dari persoalan-persoalan tersebut ya kita perjuangkan di DPR gitu. Nah, tentu saja programnya dari pemerintah provinsi gitu. Nah, cuman 2019 ini kan kita ini mengalami hal yang sulit gitu loh. Tiba-tiba COVID-19 ya kan. Kemudian ya kaget-kaget semua, kaget-kaget semua. Ya artinya apa? Yang sebenarnya kita ini udah merancang program begini supaya program kita ini juga masuk gitu kan, karena ini usulan dari masyarakat kan. Nah, akhirnya ya tidak maksimal gitu. Ya sebenarnya juga beban berat sebenarnya. Beban berat itu ya ada, ya kalau masyarakat ini kan kayak umpamanya contohnya gang-gang yang semenisasi, kemudian drainase, kemudian ya hal-hal kecil lah, umpamanya bantuan bibit, bantuan pupuk kayak gitu-gitu kan. Nah, kemudian ya harus menata ulang kembali gitu, menata ulang kembali. Tetapi program-program yang kecil-kecil ini ya kan harus juga ditopang, maksudnya itu program-program yang besar ini juga ada gitu lah. Nah, contoh saja di Balikpapan sekarang ini kan ya sudah seringkali terjadi gitu kan, seringkali terjadi kecelakaan di Muara Rapak gitu, Muara Rapak ya kan. Ya perjuangannya sih maunya flyover itu ada gitu kan, tetapi ya apa enggak dikata gitu kan. Nah, kemudian ada juga terkait dengan jalan provinsi dari bandara menuju ke Gunung Tembak. Itu kan jalannya kan cuma ya nggak cukup lah, artinya sempit gitu kan. Nah, itu juga jadi PR kita bersama supaya jalan tersebut ya dilebarkan gitu. Nah, perlu pembebasan lahan gitu kan. Nah, memang jembatan di daerah Manggar itu udah dua itu, sempat membelahkan dia jadi dua gitu kan. Jadi kanan kiri, kalau dulu kan tunggal satu, jadi bersesak-sesakan ketika Idul Fitri, Lebaran, Tahun Baru dan sebagainya macet. Gitu. Nah, tetapi dalam situasi kondisi tersebut, ya kan, ya tentu saja kita tetap harus memperjuangkan apa yang mau diperjuangkan yang diusulkan oleh masyarakat, begitu. Nah, Dapil Balikpapan, tapi kita bukan hanya Dapil Balikpapan saja yang diurus, tapi kan namanya kita anggota DPRD provinsi, ya harus semuanya kita juga perjuangkan. Gitu. Oke. Nah, ini Sobatkom semakin seru ya. Nanti kita akan mengulik lagi dengan Pak Sigit apa sebenarnya yang belum dicapai di tahun 2022 dan bagaimana plan dari DPRD sendiri di tahun 2023. Tentunya kita akan hadir setelah jeda berikut ini, tetap di Parlementarya.
Sobatkom balik lagi di Parlementaria bersama saya Nicita dan tentunya Sobatkom semua masih bisa menyaksikan program ini di Instagram Diskominfo Kaltim maupun di Facebook nomor 1 Kaltim. Nah Sobatkom tadi juga kita sudah berbincang dengan Pak Sigit mengenai sepak terjang beliau dan juga beberapa bagaimana dukungan dari DPRD sendiri terhadap berbagai program dari pemerintah. Nah untuk mungkin masyarakat sendiri ini kan paling sering ya ingin tahu apa sih sebenarnya kerjaan orang-orang di dewan itu, apa cuma duduk-duduk aja terus pelesiran aja gitu. Nah padahal Sobatkom harus tahu ini banyak sekali ya program-program yang dilakukan oleh wakil rakyat di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentunya di Provinsi Kalimantan Timur. Tapi sebelumnya kita tanya dulu ke Pak Sigit nih, Pak Sigit, di tahun 2022 nih ya, sebelum kita nanti membahas mengenai rencana di 2023, apa sih yang hal-hal yang belum tercapai nih di tahun 2022 kemarin? Di 2022 ini kan tugas fungsi DPR nih yang Ya. pertama adalah pengawasan, kemudian yang kedua adalah fungsi legislasi, ya, membuat apa namanya aturan, perda bersama pemerintah provinsi. Ya. Kemudian yang ketiga fungsi anggaran, budgeting kan. Nah, terkait dengan legislasi memang waktu Propemperda di tahun 2022 jadi ada usulan dari pemerintah provinsi terkait dengan pembahasan Raperda, kemudian dari DPR juga. Nah ini saya perda tentang yang sudah kita sahkan kemarin itu tentang kesenian, tapi akhirnya diputuskan tentang apa itu namanya kebudayaan. Nah Oh. kebudayaan. Nah, cikal bakalnya sebenarnya ini kan kegelisahan teman-teman yang berkiprah di seni dan budaya ini kan, supaya juga diakomodir terkait dengan tentu saja kegiatan-kegiatan yang akan didukung oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur karena undang-undang di atasnya itu sudah ada. Kita tinggal melanjutkan untuk membuat peraturan daerah. Nah, Ya. kemudian terkait dengan perda kepemudaan itu karena memang eh, ada undang-undang apa namanya tidak lanjuti dengan peraturan daerah dan memang itu kebutuhan, itu kebutuhan. Kemudian ada tentang perda jalan jalan tambang dan jalan perkebunan, tapi itu Oh. masih skip itu, masih skip. Karena memang masih proses di Kementerian Dalam Negeri tapi dikembalikan lagi ke kita. Nanti akan kita diskusikan kembali apakah ke depannya itu akan dibentuk pansus lagi ataukah tinggal memperbaiki saja nanti Bapemperda saja yang bertanggung jawab. Kemudian ada juga sebenarnya pencabutan perda Perda. itu seperti perda air permukaan kalau tidak salah. Ada beberapa juga yang menjadi tanggung jawab komisi, saya agak lupa tuh yang menjadi tanggung jawab komisi dan insya Allah nanti akan segera kita Tindak akan lanjut. dilaporkan oleh pansus dan akan segera kita sahkan gitu. Nah kemudian yang menyisakan ini ada tata ruang. Nah Ah, jadi ada revisi tata iya. ruang yang memang itu ditetapkan waktunya, tapi masih dalam proses konsultasi ke kementerian, yaitu Kementerian ATR, BPN, dan mudah-mudahan nanti tinggal kita sahkan saja gitu. Karena tentu saja ini revisi tata ruang ini penting bagi satu daerah, gitu, Benar. Kalimantan Timur, karena kita kembali bersepakat menetapkan daerah-daerah mana saja sesuai dengan fungsinya. Nah nanti akan ditindaklanjuti tata ruang kabupaten kota, gitu. Nah kemudian ke depan ada juga Propemperda yang sudah kita sahkan untuk kita bahas nanti Iya, di tahun 2023. 2023 itu. Ada berapa raperda usulan dari kita, inisiatif DPR, ada juga dari pemerintah provinsi. Tapi saya agak lupa dan perlu buka catatan itu. Itu yang terkait dengan legislasi. Iya. Kemudian proses legislasi, pembuatan peraturan. Nah, ada juga peraturan-peraturan yang dulu yang sudah dibuat, ya kita sosialisasikan kepada masyarakat Masyarakat. melalui sosper program kita itu.
Nah, kemudian yang terkait dengan budgeting, Mhm. ya ketika kita bersama dengan pemerintah membahas program-program, nah mereka melalui Musrenbank, kita Mhm. melalui Reses. Nah, itu Ya. kita blending, kita masukkan, kemudian diputuskan di RKPD program-program mana saja yang disepakati, kemudian dikeluarkan pergubnya oleh Pak Gubernur. Mhm. Nah, kemudian itu proses perencanaan oleh Bapeda. Nah, kemudian proses penganggarannya rapat dengan TAPD, TAPD dengan Banggar. Nah, kemudian di tahun 2002 itu memang ada yang menjadi luncuran gitu. Contoh aja kayak rumah sakit Korpri, rumah sakit mata Heeh. itu kan. Iya. Tapi itu menjadi apa namanya? Menjadi eh, kayaknya tidak dianggarkan lagi tapi sudah diselesaikan. Nah, yang menjadi ini eh, tanggung jawab kita yang belum selesai ini kayak contoh program Bendali ya, Bendali. Maksudnya pengendalian banjir Mhm. Mhm. di Balikpapan itu kalau nggak salah di Depsos. Iya. Dulu pernah dikerjakan oleh kontraktor kemudian tidak selesai. Nah, kami kemarin meminta kepada pemerintah provinsi supaya itu dianggarkan kembali, Mhm. dilanjutkan, Mhm. Mhm. diselesaikan karena itu antara Grand City dengan masyarakat di bawahnya itu kan bahaya tuh. Iya. Karena itu kan sudah dibuka. Mhm. Nah, kemudian belum dibangun turap-turapnya Mhm. gitu. Mhm. Nah, itu nanti kalau tidak segera diselesaikan tentu saja berimbas kepada masyarakat ya kan. Nah, kemudian program-program kita Mhm. ya terutama itu sebenarnya pelebaran jalan yang di Mula Warman itu. Ah. Nah, ini kita sempat koordinasi dengan Balai Besar di Balikpapan, Mhm. BPJN dengan Pak Junaidi bahwa program-program untuk Bina Marga Mhm. di Kalimantan Timur itu yang menjadi tanggung jawab pusat semaksimal mungkin itu di apa namanya dikerjakan. Mhm. Nah, contoh saja jalan yang menuju ke Pulau Balang, makanya Mhm. disiapkan ganti rugi lahannya, Iya. kemudian sampai proses pekerjaan pembangunan jalannya. Nah, dari Sepinggan, dari kota Balikpapan ini kan di Bandara Sepinggan, ini kan tidak lazim kalau umpamanya dia melalui jalan umum. Nah, biasanya bandara-bandara itu kan kayak Soekarno-Hatta, ya kan Mhm. jalan Khusus jalannya ya? langsung dari tol ya, Iya. tol langsung ke bandara Bandara. gitu, atau putaran-putaran sebaliknya, tinggal membuat arteri-arteri Mhm. jalannya Mhm. saja. Nah, yang terjadi sekarang ini kan kita ini harus keluar tol, tembus jalan Mula Iya. Warman, kalaupun dibesarkan, nah itu kan Sulit ya, sulit agak juga. sulit. Artinya, ini rupanya ada kebijakan dari pemerintah pusat melalui PU Mhm. bahwa akan dibangun tol dari bandara kemudian ke ke Mhm. tol ya melalui Sepinggan Mhm. kemudian kalau nggak salah Perumahan Air itu terus Oh, ada heeh. sketnya itu. Nah, itu ya pasti ganti rugi lahan juga kepada Iya. masyarakat. Nah, kemudian sampai tembus ke tolnya. Ah. Tol nanti di kilometer kalau nggak salah 8 atau 9 begitu Mhm. keluar nanti menuju Bandara? bukan ke Oh, arah IKN. iya Areka. Arah Ah. IKN. Jadi ini bandara ke sana, Jadi kemudian nanti langsung arah ya IKN. aksesnya? Ah. Yang kilometer Iya 13 iya itu iya, kan. benar benar. Nah, arahnya ke situ. Nah, kemudian ya pembangunan kita ini kan terkait dengan rumah sakit, itu kan Mhm. rumah sakit umum Wap Sarani. Karena itu sangat vital, itu tanggung Mhm. jawab Mhm. pemerintah provinsi Kalimantan Timur. Ya rumah sakit tersebut ya kita ketahui bersama banjir ya kan. Kalau hujan banjir, nah kemudian ya harus kita benahi gitu Mhm. rumah sakit. Nah, alhamdulillah nih Kanujoso juga berfungsi dan maksimal gitu. Dan kita juga support kepada eh, pelayanan-layanan publik kita Iya, gitu. Sampai benar. juga di zamannya Pak Awang juga itu puskesmas ada yang 24 jam. Nah, Mhm. ini pemerintah provinsi yang zamannya Pak Isran melanjutkan Mhm. juga gitu. Iya. Nah, itu nah kemudian ada juga ya tentu saja jalan-jalan yang menghubungkan antar kabupaten kota. Mhm. Ada juga yang tanggung jawab provinsi, ada juga yang tanggung jawab pemerintah pusat. Bisa. Nah, alhamdulillah kilometer 38
sampai ke Petung Mhm. mulus, Iya, alhamdulillah. Itu. Nah, artinya ada yang melalui pusat, pusat. ada yang dana dari dak pusat Mhm. yang dikerjakan oleh PU provinsi, ada juga kalau tidak salah dari pemerintah provinsi juga gitu. Nah, ini ngomong-ngomong soal jalan ya, Pak, ya, Mhm. saya putus. Ini ada, sobat Kamu semua, ini yang pendengar kita live ini, ada yang bertanya nih, dari Bayong, "Pak, mau tanya, soal flyover Rapak di Balikpapan, kenapa DPRD belum mau kasih anggaran? Apa ada kendalanya?" Ah, sebenarnya begini, itu sebenarnya kan apa namanya? Awalnya itu kan rencananya itu yang membuat adalah perencanaan yang membuat adalah pemerintah Kota Balikpapan. Mhm. Nah, kemudian pemerintah Kota Balikpapan tidak cukup uang karena itu besar kan. Kemudian ada bincang-bincang mungkin dari Pak Gubernur lah dengan Pak Wali Kota. Mhm. Nah, akhirnya ditariklah itu. Nah, ketika itu kan kami ini baru masuk kan ini kan, Mhm. baru masuk di DPR. Nah, eh, bukannya DPRD provinsi ini tidak mendukung gitu kan, tetapi ada hal-hal yang memang secara apa ya, secara teknis apa juga kita harus ya harus mengetahui gitu kan, harus mengetahui kemudian jangkauan waktunya itu. Nah, pada waktu itu memang kalau kita tidak tetapkan kemarin-kemarin, karena ini kan anggarannya besar gitu kan. Mhm. Nah, jadi ini memang tugas sebenarnya itu kan jalan-jalan nasional ya. Iya. Jalan nasional, kemudian inisiatif dari pemerintah Kota Balikpapan membuat desain, Mhm. kemudian ada niat baik Pak Gubernur untuk membangunkan dengan multi years. Multi Iya. years itu tahun jamak artinya nggak kuat kita kalau Mhm. sekali anu kan Mhm. sekali jalan gitu kan. Nah, cuma ada pertimbangan-pertimbangan lah teman-teman waktu itu. Nah, sehingga bukan kita tidak menyetujui, kita kalau saya pribadi ya kan, ya setuju gitu kan. Mhm. Tapi ada pertimbangan-pertimbangan teknis gitu yang sempat saya bicarakan Ah. dengan PU, saya Mhm. bicarakan dengan instansi teknis gitu kan. Nah, kemudian ya karena di situ itu ada mall kan, ada mall gitu kan. Mhm. Ya saya pernah dengar juga, Pak ini gimana kalau ini di apa namanya flyover apa segala macam. Pasti kan ini badan jalan kan Iya, agak riskan kemudian ya. parkiran Mhm. mall apa segala macam kan. Mhm. Itu. Nah, sehingga batalah waktu itu. Mmm. Nah, itu sempat bersih tegang kita Iya, iya, antara bener, bener, pemerintah bener. provinsi dan DPRD Iya. itu. Nah, DPRD waktu itu menawarkan bisa tidak kalau di tahun berikutnya ya Mhm. waktu nggak bisa itu. Nah, akhirnya dikembalikan lagi lah tupoksi itu kepada pemerintah kota. Ya kalau gitu pemerintah kota, ya ini kan dari diskusi-diskusi kan, pemerintah kota yang mengerjakan, maksudnya yang punya tanggung jawab mengerjakan, kemudian nanti pemerintah provinsi membantulah dari Mmm. sisi anggaran. Anggaran. Tetapi terakhir kecelakaan, kemudian Pak Kapolda waktu itu, Pak Kapolda baru, Pak Imam, kemudian ya juga berdiskusi dengan kita kan, kemudian turunlah teman-teman dari PU kan, PU, Mhm. kemudian KNKT apa segala macam. Nah, diputuskanlah. Jadi Muara Rapak itu dilebarkan, Oh. dilebarkan gitu. Karena kita minta juga kepada pemerintah pusat kan tidak ada anggarannya juga begitu, Mhm. tidak ada anggarannya. Nah, akhirnya sekarang masih pada proses pelebaran jalan Iya, itu. oke. Itu informasinya. Begitu informasi yang Saudara Bayong ya, udah jelas ya, dijelaskan Pak Sigit. Ada beberapa hal yang juga harus dipertimbangkan Pak ya. Bukan, maksudnya DPRD ini tidak mendukung, tapi ada berbagai hal yang harus memang, duduk bersama, harus diputuskan bersama, seperti itu. Ini demi juga, kebaikan ya, antara pemerintah provinsi dan juga untuk masyarakat ke depannya. Nah ini Pak, tadi kan dari tadi kita ngobrolin soal kelembagaan DPRD. Nah Bapak ini sebagai ketua PAN di Provinsi Kalimantan Timur juga ya. Nah, apa sih sebenarnya ini di tahun 2023 nih strateginya PAN sendiri ini? Kalau PAN, ya ini alhamdulillah kita dapat maksudnya ini ketua umum ngambil lagi nomor 12 ya. Ya. Ya, artinya kampanyenya akan lebih mudah lah begitu kan, Mhm. lebih mudah daripada kita mengganti nomor
urut lagi, ya kan, mungkin bendera kita yang lama gitu kan, atribut Mhm. kita yang lama masih bisa dipakai. Nah, kemudian eh kalau dari sisi organisasi, ya Mhm. kan, kayak kita sudah tuntaskan secara kelembagaan dari kongresnya Muswil sampai ke ranting-ranting, rayon, subrayon gitu kan. Nah, sampai ke pendaftaran partai politik Mhm. gitu. Nah, saat ini ya kita ini kemarin kan disibukkan sama pendaftaran partai Iya, politik gitu kan. bener Wah, bener. akhirnya lolos begitu. Mhm. Nah, alhamdulillah tidak tidak apa namanya? Tidak verifikasi faktual lagi gitu kan, yang Mhm. tinggal yang mendaftar baru atau yang partai politik yang tidak masuk di PT kan, parliamentary threshold, itu yang diverifikasi faktual. Nah, Mhm. sudah selesai semua dan disahkan menjadi peserta pemilu. Nah, tentu saja konsolidasi terus kami. Yang pertama itu konsolidasi terkait dengan struktur kita, Mhm. kemudian sampai ke eh, pembukaan pendaftaran caleg, Iya iya. pencalekan dini kalau kita di PAN itu. Itu udah lama kita sudah apa namanya sosialisasikan, sudah kita Mhm. umumkan. Nah, kemudian ini proses masuk ke eh, apa namanya pendaftaran caleg yang sebenarnya gitu. Iya. Sebenarnya maksudnya itu ya nanti akan dibawa ke KPU Mhm. itu sesuai dengan tahapannya kan. Nah, nanti kita daftar kemudian DCS baru nanti DCT gitu. Nah, kita dalam progres melengkapi Mmm. daftar caleg kita. Mhm Jadi mhm. dari yang RI-nya, provinsi sampai kabupaten kota. Ah, mhm. Dan tentu saja mempersiapkan Iya. kader-kadernya, tokoh-tokoh masyarakat, kemudian ketua partainya Mhm. supaya ya kita juga mendulang suara yang bagus kan. Mhm. Nah, tentu saja mendudukkan kader-kader kita Mhm. menjadi anggota di masing-masing tingkatan, anggota di Mhm. masing-masing tingkatan anggota DPR itu. Iya iya. Kalau misalnya, apa yang akan didorong oleh teman-teman dari PAN sendiri untuk Mhm. masyarakat Kalimantan Timur nih, Pak, khususnya? Kalau kami PAN Kalimantan Timur ya artinya kita ini kan kembali ke basis gitu kan. Ya. Kembali ke basis. Kalau apa yang mau didorong ya kan tentu saja ya kita kan sudah nih ditetapkan sebagai IKN, ya kita maunya ini berjalan terus. Mhm. Ya kita menjaga itu ritme itu kan Mhm. supaya pimpinan kita di PAN ini terus juga mendukung gitu Mhm kan. Jangan mhm. sampai nanti berubahan lagi kan. Artinya ini pimpinan parpol semua pasti menjabat pejabat negara di sana Iya. kan di pemerintah pusat. Nah, kalau itu yang secara nasional, tetapi Mhm. kalau kita sih hal-hal yang kecil ya kita lakukan ke masyarakat yang sekarang menjabat sebagai anggota DPR, Mhm. ya kan? Ya harus turun ke masyarakat melalui programnya DPR maupun ya memang betul-betul tugas kepartaian kepada Iya. masyarakat gitu. Mhm. Ya betul-betul ya berjuang gitu. Jangan nanti tiba-tiba mau mencalek di situ juga, ya kan? Di situ juga dia bersosialisasi, itu kan? Nah makanya ya saya sebagai pimpinan partai kan memberikan contoh itu kan Iya. kepada teman-teman saya di partai, Mhm. ya apa yang bisa kita lakukan ya kita lakukan. Apa yang Mhm. bisa dipublikasikan, dipublikasikan. Tapi kalau tidak sempat juga dipublikasikan ya enggak apa-apa juga. Tapi kan yang penting masyarakat Merasakan ya? Mhm. juga tahu dan merasakan itu apa Mhm yang mhm. kita perjuangkan di masing-masing dapil maupun ya se-Kalimantan Timur Mhm. pada umumnya Iya. begitu. Nah ini, masih ada pertanyaan? Ya, oke ini masih ada pertanyaan nih, Pak. Saya kira udah mau selesai nih, ternyata masih ada Mhm. pertanyaan. Oh, ini ada melibatkan tokoh-tokoh besar di Kaltim nggak, Pak, untuk bisa menambah suara PAN di 2024? Ya tentu saja kalau tidak ada tokoh-tokoh yang kita rekrut ya repot juga kan. Heeh. Ya contoh saja kayak kami punya ketua DPD Pak Haji Ardiansah Iya. Nur di Balikpapan. Mhm. Beliau mantan PNS tapi saat ini beliau pengusaha Mhm. itu. Nah, kemudian organisasi yang lainnya juga beliau pegang dan juga tokoh masyarakat. Mhm mhm. Nah, beliau nanti mencalek di DPRD Kota Balikpapan, Dapil Balikpapan Barat. Nah, kemudian ada juga ketua partai kita namanya itu Pak Abdul Rahman Agus. Nah, beliau ini bekerja di apa transportir gitu, Mhm. transportir minyak di daerah Mahulu dan Kubar dan sebagian juga di beberapa tempat itu. Nah, dengan ya kita juga merekrut tokoh-tokoh ini ya supaya ya kita mendulang gitu. Iya. Nah, untuk yang DPR RI sendiri
nanti calegnya itu ada namanya Pak Erwin. Pak Erwin ini orang Samarinda, tapi berkiprah di Jakarta, pengusaha di Jakarta, sekarang menjadi pengurus di DPP PAN sebagai wasekjen, dan beliau juga Panwilnya Kalimantan Timur dan juga merangkap sebagai ketua MPP, Majelis Penasihat Partai di Kalimantan Timur. Nah, kemudian ada Bu Siti Komaria, dulu anggota DPRD provinsi, kemudian ada Pak Irianto Lamri. Nah, karena ini memang ketua umum yang langsung menghubungi Pak Irianto Lamri untuk mencalek di DPR RI dari Partai Amanat Nasional, dan ada beberapa tokoh-tokoh lagi. Nah, sebenarnya teman-teman juga ketua-ketua DPD ini juga mencari tokoh-tokoh yang ada di daerahnya masing-masing. Kayak di Kubar kita ada Pak Sofian ketua DPD-nya, kemudian kita ada 3 kursi di sana. Kemudian di Kutai Timur ada 3 kursi, Pak Asmawardi ketuanya. Kemudian di Bontang ada Pak Haji Ridwan 2 kursi, di Berau ada Pak Yusuf. Nah, itu 1 kursi. Kemudian di Kukar ada Pak Fahrudin yang menggantikan almarhum Pak Supriyadi. Nah, ini juga tentu saja mempersiapkan tokoh-tokoh di sana. Gitu. Nah, kebetulan Partai Amanat Nasional ini, karena ketua Bapilunya adalah Pak Baharudin Demu, ketua Bapilunya sekaligus merangkap ketua Komite Pemenangan Wilayah, sekaligus sebagai Komite Pemenangan Pemilu untuk wilayah Kalimantan Timur, gitu, Pak Baharudin. Nah, artinya beliau ini anggota dewan beberapa periode, dari Kukar 1 periode, kemudian di provinsi 2 periode, artinya bertanggung jawab penuh terhadap pemenangan untuk PAN di Kalimantan Timur, baik itu DPR RI untuk 1 kursi, untuk DPRD provinsi kita targetnya 8 kursi, kalaupun mentok 6 kursi gitu kan. Kemudian kabupaten kota ya kita maksimalkan 1 fraksi. Oke, kalau gitu terakhir nih Pak ya, pesan buat para kader PAN di Kaltim nih apa nih? Memasuki tahun politik. Saya berpesan kepada tentu saja pimpinan-pimpinan partai, baik itu di wilayah maupun di kabupaten kota, maupun kader-kader Partai Amanat Nasional. Tentu saja saya meminta dengan hormat selalu bersama dengan masyarakat. Apa yang menjadi keluhan masyarakat kita tampung, kalau belum bisa dikerjakan sekarang, informasikan kepada pimpinan partai setempat, pimpinan partai di tingkat wilayah maupun anggota DPR, supaya bagaimana kita juga bisa memperjuangkan itu. Karena kalau kita tidak berbuat, ini masyarakat juga tidak akan tahu gitu, tidak akan tahu oh sebenarnya partai politik itu politisinya ataupun anggota DPR-nya itu kerja-kerjanya apa gitu. Nah, kemudian ya ini banyak yang bisa dicontoh gitu kan, ada Pak Baharudin, ada Pak Nasirudin, ada Pak Haji Jawad, ada Bu Sukmawati gitu kan, yang sudah menjadi anggota DPR. Kemudian kabupaten kota juga banyak contoh-contohnya gitu, yang memang kita harus bekerja secara maksimal gitu. Nah, kemudian ya tentu saja ya kita persiapkan adalah tim, ya relawan kita. Nah, saya berharap teman-teman caleg sudah membentuk tim. Kalau tidak ada tim ya nonsen gitu. Nah, kemudian ya tentu saja persiapkan juga ya kan amunisinya gitu. Ya artinya kan dana kampanye juga harus kita ada, nanti kita sosialisasi seperti itulah, sosialisasi dan sebagainya. Dan saling bahu-membahu. Karena memang pada hakikatnya satu dapil itu sebenarnya bukan lawan tapi mitra. Bekerja sama ya kan, berbagi tugas untuk mendapatkan suara. Nah, kemudian nanti akan dihitung bersama-sama itu. Oke, baik. Terima kasih banyak loh Pak Sigit. Kita juga dapat pencerahan nih bagaimana teman-teman dari DPRD provinsi ini memiliki banyak sekali kerjanya yang begitu nyata seperti itu ya Pak ya. Baik yang belum terpublikasi maupun yang sudah terpublikasi, dan juga kita dapat tips-tips dari Pak Sigit bagaimana sih cara juga agar bisa menjadi kader-kader yang luar biasa ya Pak ya. Terutama Pak Sigit sendiri dari fraksi Partai Amanat Nasional. Terima kasih sekali lagi untuk waktunya Pak ya. Semoga sehat terus Pak. Semangat berjuang untuk masyarakat Kalimantan Timur di DPRD Provinsi Kalimantan Timur.
Timur. Semuanya harus berjuang. Ya. Tetap semangat. Baik. Baik Sobatkom, sampai di sini perjumpaan kita di episode perdana Parlementaria. Jangan lupa setiap hari Senin pukul 2 hingga 3 sore hari dan akan bisa disaksikan secara live stream di Instagram Biskominfo Kaltim dan Facebook nomor 1 Kaltim. Saya Nicita mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Senin depan. Bye.